Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Siska Saputra Jurnal, teman-teman, bersama aku Siska ya. Senangnya berbagi. Senang banget nih bisa nyapa teman-teman di kesempatan video kali ini. Terima kasih yang udah mampir ke channel ini ya. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau nge-share nih tentang pengalaman aku dulu tes CPNS di Pemprov DKI tahun 2018 dari jalur formasi Kamlot, teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau perkenalin, video kali ini disponsori langsung oleh YEC, Eureka Education Center, atau Kampung Inggris nih, yang mau bantu teman-teman yang mau daftar CPNS, atau lagi nyari beasiswa, atau daftar S2, atau teman-teman yang lagi nyari loker dan butuh sertifikat TOEFL, teman-teman. Terutama teman-teman yang daftar di Pemprov DKI ya, butuh ya sertifikat TOEFL. Nah, ini TOEFL-nya cukup online menggunakan gadget ataupun laptop teman-teman dari rumah, dan jadwalnya ini fleksibel banget, bisa teman-teman tentuin Sabtu Minggu juga bisa. Sertifikatnya langsung jadi begitu teman-teman selesai tes. Nah, itu sertifikatnya dikirim by email dan hard copy-nya dikirim ke alamat rumah teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal cari link di bawah nih, Eureka Education atau iPod, nanti TOEFL online udah aku selipin di description box, teman-teman tinggal klik dan juga pesan ya. Nanti sesuaiin dengan jadwal teman-teman. Nah, teman-teman, ini juga lagi ada promo nih yang teman-teman menggunakan pembayaran menggunakan GoPay, potongannya 50% ya, dan teman-teman bisa pakai kode voucher Siska Saputra juga buat dapat potongan lagi nih 25k. Jadi super duper hemat ya teman-teman ya. Nah, lanjut ya ke inti videonya. Nah, teman-teman, dulu aku daftar sekitar 2018-an ya untuk CPNS di Pemprov DKI untuk kedinasannya di Dinas SDA atau sumber daya air yang teman-teman kenal ya. Kelulusanku, aku formasi Kamlot ya waktu itu ambilnya. Aku lulusan Brawijaya, Universitas Brawijaya Malang ya. Kelulusan tahun 2016. Sebelumnya sempat di konsultan sekitar 2 tahun setengah, konsultan Jepang dan juga Inggris, Mapek Danau. Dan selanjutnya aku lanjut daftar CPNS di Pemprov DKI. Nah, syarat-syaratnya apa sih? Mungkin teman-teman penasaran juga nih ya. Kira-kira syarat apa yang harus dipenuhi jika teman-teman mengalamar formasi Kamlot? Yang pasti status Kamlotnya itu harus terapprove atau terbukti di ijazah teman-teman. Nah, kalau Kamlot kan pastinya IPK-nya harus di atas 3,5 ya untuk S1. Untuk S2-nya 3,75. Nah, itu biasanya di bawah ijazahnya itu ada keterangan kalau misalnya teman-teman adalah lulusan terbaik gitu, atau atau Kamlot. Atau biasanya kampus-kampus tertentu juga nyediain sertifikat khusus untuk teman-teman yang lulus dengan predikat terbaik. Nah, untuk kasusku di Brawijaya itu nggak ada sertifikat terpisah untuk lulusan terbaik, tapi ada keterangan di bawah ijazahnya ya di situ kalau misalnya teman-teman adalah lulusan terbaik. Jadi harus dibuktikan dalam bentuk ijazah maupun sertifikat. Itu poin pertama ya. Dan syarat lainnya adalah akreditasi jurusan dan juga kampus. Kalau untuk formasi umum biasanya adalah akreditasi kampusnya aja yang minimal itu B ya. Minimal itu B ya kalau nggak salah. Atau ada yang mensyaratkan juga instansi C, masih bisa sih. Tapi kalau Pemprov biasanya B. Nah, untuk formasi Kamlot itu untuk akreditasi jurusan dan juga kampusnya harus sama-sama A, teman-teman ya. Jadi akreditasinya harus A. Nah, itu dibuktikan dengan cara apa? Itu harus sama dengan tahun lulus di ijazah teman-teman. Nah, ijazah teman-teman itu juga nanti akan dicek oleh BKN ya, di webnya Menristek Dikti dimasukkan nomor ijazahnya. Apakah benar-benar teman-teman itu adalah lulusan terbaik dari universitas tersebut atau bukan. Jadi jangan berani-berani untuk memalsukan dokumen ya teman-teman ya. Atau mungkin kasusnya akreditasinya yang teman-teman masukkan salah gitu, bukan di tahun lulus teman-teman. Pastikan biasanya persyaratannya adalah akreditasinya sesuai dengan tahun lulus. Misal di ijazah tahun lulus teman-teman adalah seperti aku nih contohnya 2016. Nah, akreditasinya itu berlaku dari tahun misal 2015 sampai akreditasi biasanya 2 tahun ya misalnya.
2015-16 gitu berlaku. Artinya akreditasi tersebut masih berlaku. Dipastikan tahun dan juga bulannya ya teman-teman ya. Nah, aku lulus bulan April 2016, berarti pastikan akreditasinya masih berlaku di bulan dan tahun tersebut. Nah, itu sih. Nah, ketika teman-teman tes nanti untuk jalur formasi khusus Kamlut ini akan dicek kembali oleh panitia nih sebelum masuk ke ruangan tes. Jadi dicek kembali kalau teman-teman itu benar gitu akan ikut tes dari jalur formasi Kamlut dan persyaratannya memenuhi. Jadi teman-teman harus bawa ijazah asli dan juga akreditasi asli, fotokopi yang udah legalisir ya, yang udah dicap basah oleh kampus. Nah dari situ nanti teman-teman memang persaingannya beda ya, nggak dicampur antara formasi Kamlut dan umum. Jumlah formasinya pun udah ditentukan BKN, kalau nggak salah tuh formasi Kamlut tuh 10% ya minimal tiap instansi. Jadi tergantung nanti permohonan atau permintaan instansinya nih butuh formasi Kamlutnya butuh berapa banyak. Di tahunku SDA formasi Kamlut butuhnya 4 ya, waktu tes SKB ada 12 orang kurang lebih ya. Nanti diambil 4 disaring 4. Memang keuntungannya adalah tidak semua bisa mendaftar di formasi Kamlut. Pasti banyak kendala, terutama biasanya akreditasi. Ada teman-teman yang sudah memenuhi kualifikasi gitu, dia memang lulusan terbaik tapi akreditasi jurusan atau kampusnya belum A misalnya, karena dua-duanya harus A ya teman-teman ya, harus memenuhi syarat tentunya. Nah, selanjutnya SKD, SKB. Waktu itu SKD bulan September ya, pengumumannya Oktober. Terus nunggu jeda 1 bulanan, kemudian aku ikut SKB sekitar November. Pengumumannya di bulan Desember. Jadi nanti bareng ya pengumumannya untuk formasi umum maupun Kamlut itu akan sama teman-teman. Nah, selanjutnya Desember, kemudian pemberkasan di bulan Januari teman-teman. Di awal bulan Januari. Waktu itu saking senangnya nih setelah pengumuman kelulusan itu aku langsung mempersiapkan nih berkas-berkasnya semua ketika ada pengumuman kelolosan integrasi SKD dan SKB. Jadi aku udah pede gitu ya, padahal belum dapat surat pemanggilan pemberkasan. Nah, ini jangan sampai diulang kesalahannya sama teman-teman. Aku waktu itu udah tes kesehatan gitu, udah bikin SKCK dan lain sebagainya. Pokoknya yang aku coba cari-cari dari tes seleksi CPNS tahun sebelumnya, persyaratannya aku berusaha penuhin gitu ya, takutnya terlalu mepet. Nah, teman-teman tenang aja, semua waktunya pasti udah diukur sama Pan RB dan juga BKN ya tentunya. Teman-teman nggak bakal kehabisan waktu untuk mempersiapkan berkas-berkas tersebut. Bahkan teman-teman harus memenuhi kriteria yang benar-benar persis diminta oleh BKN. Kayak waktu dulu itu kasusnya SKCK aku udah buat di bulan Desember 2018. Sedangkan BKN ini mintanya adalah ketika pengumumannya keluar nih, pengumuman pemanggilan pemberkasan, SKCK-nya harus di bulan Januari 2019. Akhirnya kan gagal nih, aku harus pemberkasan ulang. Jadi kalau untuk pemberkasan di akhir ketika teman-teman udah dinyatakan lolos integrasi SKD SKB itu nggak masalah kalau misalnya ada berkas yang kurang sesuai ya, misalnya kurang sesuai, catatannya kurang sesuai, bukan berkas yang dipalsukan dan ketahuan oleh panitia ya teman-teman ya. Akhirnya SKCK aku waktu itu diubah lagi, diupdate tanggalnya di Polres, ya udah habis itu pemberkasan ulang ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai diulang lah kesalahanku. Waktu itu juga tes kesehatan aku langsung ngambil tes anti narkoba dan lain sebagainya, ada 3 jenis ya kalau nggak salah. Tes kesehatan fisik, kemudian tes anti narkoba dan kesehatan rohani ya, 3 jenis itu udah aku ambil. Dan ternyata ketentuannya sama, tanggalnya harus setelah pengumuman pemberkasan. Jadi setelah terbit surat pengumuman pemberkasan itu baru boleh dipenuhin itu semua persyaratannya. Sedangkan aku kayak cuma beda seminggu doang gitu dari surat pengumuman itu gitu. Akhirnya harus diulang lagi. Dan biasanya kalau tes kesehatan itu ada ketentuannya kalau di Pemprov DKI, di mana kriterianya adalah rumah sakit mana yang bisa teman-teman
teman-teman pakai untuk check up atau tes kesehatan ya teman-teman ya, yang pasti wajibnya adalah dokternya harus punya NIP atau PNS ya. Waktu itu aku di Ben Hill ya, di Rumah Sakit Angkatan Udara kalau nggak salah. Nah itu nanti, jadi teman-teman persiapkannya nanti ketika selesai pengumuman dari pemberkasan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya untuk yang pemberkasan ada yang tidak sesuai gitu nggak masalah, kecuali memang dokumennya adalah palsu atau tidak diterima gitu ya. Nah itu biasanya diumuminnya sebelum di pengumuman pemanggilan pemberkasan tuh ada tuh pengumuman kalau misalnya teman-teman walaupun integrasi SKD SKB-nya memenuhi, ternyata teman-teman ada berkas-berkas yang pada saat diupload ketika seleksi administrasi itu tidak sesuai, akhirnya dibatalkan kelulusannya. Namanya pengumuman pembatalan kelulusan ya teman-teman ya. Dulu tahun 2018 juga banyak yang kayak gitu ada sih. Jadi teman-teman harap hati-hati banget ketika tahap pertama, ketika teman-teman daftar seleksi administrasi. Pastikan baca seluruh persyaratannya secara detail dan ya jangan main-main gitu ketika menyiapkan berkas-berkas tersebut gitu. Khususnya untuk formasi Kamlot juga pastiin semua berkas teman-teman ada ya. Nah itu aja sih pengalamannya. Nah untuk persyaratan lain yang umum-umum udah pernah aku share juga di video sebelumnya, kayak misalnya persyaratan umurnya minimal berapa tahun untuk CPNS dan maksimal berapa tahun, kemudian belum pernah ikut politik maupun TNI, mengundurkan diri dari PNS dan lain sebagainya. Pokoknya persyaratan yang umum udah pernah aku bikinin videonya di sebelumnya nih, teman-teman bisa klik di sini ya. Oke, thank you udah nonton video ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Kita sharing-sharing lagi, teman-teman bisa tanya-tanya lagi nih tentang pendaftaran Pemprov DKI, mau formasi Kamlot, disabilitas maupun umum dan lain sebagainya, atau mungkin ada penyampaianku yang kurang tepat, bisa teman-teman sharing juga di kolom komentar di bawah. Thank you udah nonton ya, see you and bye bye.